Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Kita berjumpa lagi pada acara live streaming Medion. Pada hari ini live streaming Medion sudah memasuki edisi yang ke-49. Apabila Bapak, Ibu, dan Medifriend belum sempat menyaksikan edisi-edisi sebelumnya, video ini masih bisa disaksikan melalui IGTV medionindonesia.id. Bagi Bapak atau Ibu Medifriend yang baru pertama kali mengikuti acara ini, program live streaming Medion kami adakan dengan tujuan memberikan edukasi dan update seputar dunia peternakan, sehingga menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi banyak pihak, tidak hanya pada para pelaku bisnis peternakan, namun juga bagi rekan-rekan akademisi. Hari ini saya, Haryanto Situmorang, tempat tanggal lahir Pangururan 8 Februari 1990, pendidikan Institut Pertanian Bogor, saat ini sebagai distrik asisten manajer di wilayah Manado dan Kota Mubagu. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita semua Mbak Dita Fania Krisila, tempat tanggal lahir Garut 14 Maret 1996, pendidikan Institut Teknologi Bandung sebagai produk manajemen. Ya. Jadi kami berdua akan mencoba menyampaikan materi mengenai lindungi diri dari virus dan bakteri dengan hand sanitizer yang tepat. Sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama ini kami berdua akan menyampaikan penjelasan mengenai materi. Kemudian, di sesi kedua, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Untuk pertanyaan seputar topik bahasan, bisa dikirimkan via email ke cs@medion.co.id. Dan seperti biasa, nanti di akhir live streaming ini, kami akan adakan giveaway untuk Bapak, Ibu, Medifriend semua. Jadi, pastikan tonton terus acaranya sampai selesai ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama. Penjelasan akan langsung dibawakan oleh Mbak Lita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Haryanto sudah memperkenalkan saya ya tadi. Hari ini kita akan membahas nih tema yang tadi sudah Pak Haryanto juga sebutkan, lindungi diri kita dari virus dan bakteri dengan hand sanitizer yang tepat. Ini juga merupakan salah satu hal yang penting ya, karena di masa yang sekarang, di mana sebenarnya tuh virus dan bakteri ataupun kuman penyakit itu ada nih di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihatnya gitu ya. Dan tangan kita seringkali menyentuh benda-benda yang mungkin berpotensi mengandung virus dan bakteri tersebut. Secara tidak sadar, tangan kita sendirilah yang bisa menginfeksi diri kita ataupun juga menularkan kepada orang lain. Karena itu kesehatan tangan, kebersihan tangan kita ini cukup penting gitu. Dan biasanya salah satunya adalah menggunakan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan kita. Namun hand sanitizer seperti apa sih yang aman dan efektif gitu ya untuk kita? Kita akan membahasnya di materi kali ini ya. Oke, untuk masuk ke topik kita, hari ini kita akan membahas 3 poin yang utama. Yang pertama, penyebaran penyakit melalui tangan. Seperti tadi saya sudah singgung di depan, tangan kita ini adalah sebagai salah satu media penularan yang paling sering dan tanpa kita sadari. Kita menyentuh barang, kita bersalaman dengan orang, tanpa kita sadari kita saling menularkan kuman penyakit dan bisa menginfeksi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian di poin kedua, kita melihat ada kasus virus corona COVID-19 yang hari ini ya masih kita hadapi bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana kasus di Indonesia hari ini dan juga isu nanti ke depannya. Kemudian di poin yang terakhir nih, ini adalah poin yang utama yang akan kita bahas hari ini adalah hand sanitizer yang efektif. Jadi bagaimana hand sanitizer yang aman untuk kita, tidak hanya untuk membunuh kuman, tetapi juga aman nih untuk digunakan. Nanti kita akan membahasnya di sini semua ya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama.
Sebelum kita membahas lebih jauh nih, saya ada pertanyaan. Apakah Medifriend tahu nih, ada berapa banyak sih mikroba di dalam tangan? Pasti banyak banget ya. Nah, lebih tepatnya berdasarkan data WHO, terdapat 39.000 hingga 4.600 mikroba per sentimeter persegi di tangan kita. Nah, kita coba bayangkan saja, 1 cm persegi sudah sampai 4.600 mikroba. Apalagi satu telapak tangan kita yang luasannya cukup luas ya. Itu pasti sangat banyak sekali mikroba yang bahkan sudah tidak akan terhitung. Dan kita bisa bayangkan mikroba-mikroba inilah yang kemungkinan bisa menginfeksi kita. Oke, selanjutnya, nah ini ada mikroba yang menyebabkan penyakit, yang sering menyebabkan penyakit pada kita. Kita bagi dalam 3 kategori utama ya, ada bakteri, ada jamur, dan juga virus. Untuk bakteri contohnya ada E. coli. E. coli ini sudah sering ya kita dengar penyebab penyakit, biasanya diare. Kemudian juga ada Staphylococcus aureus dan juga H. pylori. Nah, bakteri ini cuma contoh dari sekian banyak bakteri yang ada ya. Dan bakteri-bakteri ini biasanya menginfeksi kita dan menyebabkan penyakit. Kemudian selanjutnya ada jamur. Contohnya ini ada Candida albicans dan juga Trichofiton. Nah, biasanya jamur ini menginfeksi pada kulit. Jadi kulit kita terkadang iritasi oleh jamur. Kemudian selanjutnya ada virus. Nah, virus ini contohnya saya ambil dari para influenza virus, yaitu yang menyebabkan flu ya, dan juga coronavirus yang sudah akrab nih dengan kita akhir-akhir ini ya. Selanjutnya ini penyakit yang disebabkan oleh ketiga agen infeksius tadi. Ada bakteri, virus, dan fungi. Dari bakteri kita bisa terkena penyakit diare, tipes, pneumonia, ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, kemudian infeksi kulit, kemudian TBC, dan juga tukak lambung. Dari virus kita bisa terkena flu, kemudian juga ada COVID-19 yang masih pandemi hingga hari ini, kemudian hepatitis C, MERS atau SARS, herpes, dan juga Ebola, dan penyakit lainnya. Dari fungi atau jamur, kita bisa terkena ada candidiasis, kemudian panu, kurap, kutu air, dan lain sebagainya. Nah, kita tadi sudah melihat di dalam tangan kita bisa mengandung sekian banyak mikroba yang kemungkinan nih bisa menyebabkan beberapa penyakit ini. Jadi sangatlah penting menjaga kebersihan tangan kita agar kita terhindar ya, setidaknya minimal gitu kita bisa meminimalisir untuk penularan atau juga kita terkena penyakit-penyakit ini. Berikut penularan melalui mikroba nih, melalui tangan. Secara tidak sadar kan tadi ya, tangan kita ini suka menyentuh benda-benda. Dan yang paling umum menyebabkan penularan itu adalah melalui jabat tangan. Dari kita sendiri yang terkadang menyentuh benda, dan kita tidak tahu nih sebenarnya benda ini aman atau tidak. Kemudian kita berjabat tangan dengan orang lain, kita bisa menularkan bakteri-bakteri tadi atau kuman penyakit tadi itu kepada orang lain, ataupun sebaliknya, orang lainlah yang menularkan kepada kita. Setelah kita berjabat tangan, mungkin kita lupa gitu ya untuk membersihkan tangan, kita menyentuh muka, kita ngapain gitu, dan itulah yang menyebabkan kita terinfeksi oleh bakteri tadi atau kuman penyakit tadi. Nah, yang berikut ada beberapa benda juga yang sering nih disentuh oleh tangan kita. Pertama ada tombol lampu. Pasti ya, ini tombol lampu ada di mana-mana. Mau di rumah, mau di kantor, mau di sekolah gitu, pasti ada ini tombol lampu. Dan tidak hanya kita yang menyentuh tombol lampu ini, pasti juga banyak nih orang-orang lain yang menyentuh. Jadi salah satu media juga yang menyebabkan berkumpulnya kuman penyakit itu ada di benda. Salah satunya adalah tombol lampu ini. Selanjutnya ada handle pintu. Handle pintu ini juga pasti ditemukan di mana-mana. Dan juga tidak hanya kita yang menggunakan, dan orang lain pun juga menggunakan. Dari handle pintu kita juga ada handphone nih. Apalagi handphone ya, handphone ini pasti sangat seringlah kita pegang, dan bahkan mungkin kita terkadang menaruh di mana saja gitu, yang tempat-tempat yang kita juga tidak tahu nih bersih atau tidak. Kalau itu kita pegang lagi, kuman dan bakteri menempel kembali ke tangan kita. Ada juga dari mesin ATM. Mesin ATM ini karena digunakan oleh umum, digunakan oleh banyak orang, jadinya
pasti banyak kuman yang berkumpul di dalam tombol-tombol di mesin ATM ini. Dan secara tidak sadar terkadang kita lupa dalam membersihkan tangan setelah menyentuh mesin ATM. Kemudian yang terakhir ada dari toilet nih, khususnya toilet umum ya. Ini karena digunakan oleh banyak orang dan kita tidak tahu orang-orang sudah datang dari mana saja, biasanya kuman-kuman pasti ada yang berkumpul di sini. Nah, karena banyak sekali benda-benda yang sering kita sentuh dan kita secara tidak sadar pun kita tidak bisa melihat mikroba ini, secara tidak sadar kita menularkannya kepada orang lain, kita sangat perlu untuk menjaga kebersihan tangan kita. Jangan sampai setelah kita menyentuh benda-benda ini, terus kita kemudian malah makan gitu, lupa membersihkan tangan, kita malah makan, kita menyentuh muka dan menyebabkan kuman-kuman tadi masuk ke dalam tubuh kita dan menginfeksi kita. Nah, selanjutnya dari tadi ya sudah saya singgung juga, tangan kita ini sering memegang muka kita. Jadi, apakah ada yang tahu nih berapa banyak tangan kita menyentuh wajah? Dalam 1 jam saja, tidak perlu 1 hari gitu. Mungkin 1 hari kelihatannya banyak. Nah, 1 jam saja, ada berapa kali kita menyentuh wajah kita? Lebih tepatnya ya, tangan kita itu sering menyentuh wajah kita dalam 1 jam bisa sampai 23 kali. Mungkin sekarang kita bisa mulai menghitung gitu ya, berapa banyak dalam 1 jam kita menyentuh wajah kita. Kadang mungkin kucek-kucek mata atau mungkin menopang dagu gitu. Yang secara tidak sadar juga terkadang terkena mulut gitu. Nah, kuman-kuman tadi yang sudah ada di tangan kita bisa saja masuk melalui mata, mulut, ataupun juga hidung yang kita tidak sengaja menyentuhnya. Ketika kuman sudah masuk ke dalam tubuh kita dan mungkin saja pertahanan tubuh kita sedang lemah, kita bisa terinfeksi oleh penyakit. Karena itu kebersihan tangan kita itu sangat penting. Salah satu yang bisa kita gunakan untuk menjaga kebersihan tangan kita adalah penggunaan hand sanitizer. Nah, karena hand sanitizer ini bisa dibawa kemana-mana ya, jadi mudah gitu untuk membersihkan tangan. Itu tadi bahasan untuk poin yang pertama, kita sudah melihat bagaimana penyakit atau kuman penyakit itu ada ya sebenarnya di mana-mana, dan tangan kita ini adalah media yang umum untuk menyebabkan penyakit. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kasus virus corona COVID-19 hari ini. Nah, sebelumnya kita melihat sejarahnya nih dari kasus virus corona COVID-19 ini. Dari kasus yang pertama terjadi di bulan Desember 2019, tepatnya di tanggal 30. Ada seseorang yang didiagnosa terkena pneumonia tanpa diketahui penyebabnya. Dan kemudian berlanjut di tanggal 1 Januari 2020, pasar Huanan itu ditutup ya, karena diduga menjadi wilayah atau area yang menyebabkan kasus tadi. Dan selanjutnya di tanggal 7 Januari 2020, mulailah diisolasi virus novel corona, sehingga para peneliti tahu nih ada satu virus jenis baru yang belum ada sebelumnya, jadi kita perlu waspada. Dan ternyata di tanggal 11 Januari 2020 terjadi kasus fatal pertama oleh virus ini. Maka dari itu mulai nih orang-orang mulai waspada terhadap virus ini, dan karena virus ini sudah tersebar hingga ke seluruh dunia, bahkan juga ke Indonesia hari ini. Di Indonesia, kasus pertama itu terjadi di tanggal 2 Maret 2020. Hingga hari ini, Indonesia masih menghadapi nih kasus COVID-19. Kita masih sama-sama ya berjuang untuk mengurangi kasus yang terjadi. Kita bisa lihat ya dari tanggal 2 Maret hingga data ini saya ambil di data 1 November, di Indonesia ini telah mengalami naik turunnya kasus positif di COVID-19. Nah, kita lihat gelombang pertama, ini ada seperti 2 gelombang ya. 2 gelombang pertama ini terjadi di sekitar bulan Januari-Februari 2021. Kemudian di bulan Juli-Agustus kemarin ya, seperti kita sudah sama-sama mengetahui, terjadi gelombang kedua yang cukup tinggi peningkatan kasus positifnya. Bahkan kasus tertinggi itu terjadi di tanggal 15 Juli 2021 dengan penambahan kasus positif
56.757. Dan di hari itu disebut bahwa Indonesia darurat corona. Ini sangat mengerikan sekali ya waktu itu ketika kasus positif sampai berjumlah sekian. Dan kita patut bersyukur sekarang kasus corona sudah mulai menurun di Indonesia, dan kita berharap ya kasus ini tetap terus-menerus menurun hingga dalam waktu yang lama gitu ya, bahkan hingga sampai dibilang sudah bebas dari corona. Tapi jangan sampai nih kita yang sudah menurun ini, jangan sampai kita malah longgar akan protokol kesehatan kita. Kita masih tetap harus waspada karena virus corona ini masih tetap ada. Jangan sampai kita lengah, kita masih harus tetap sama-sama berjuang agar virus corona ini tidak lagi meningkat, bahkan lebih tinggi mungkinnya daripada ini. Kita juga perlu belajar nih dari kasus corona yang terjadi di negara-negara lain. Kita bisa lihat dari Singapura. Yang pertama dari negara Singapura, kita bisa melihat di bulan Mei 2020, di sekitar bulan April-Mei, hingga Agustus masih terjadi peningkatan kasus corona. Kemudian terjadi penurunan yang signifikan, dan ternyata di tahun 2021 ini, di bulan Oktober kemarin, terjadi peningkatan kembali. Nah, ini kita juga perlu berhati-hati nih. Indonesia nih sudah lumayan menurun, ternyata bisa berpotensi untuk naik kembali, seperti kasusnya di Singapura ya. Bisa naik kembali nih. Tidak hanya di Singapura, kita juga bisa melihat di negara Jepang. Negara Jepang ini ada grafiknya dan kita bisa melihat ada 4 kali kenaikan. 1, 2, 3, dan 4. Di negara Jepang sendiri pun gitu ya, terjadi kenaikan yang pertama di bulan Agustus 2020, kemudian di sekitar Januari, kemudian kembali naik di bulan Mei, dan kenaikan paling tinggi itu terjadi di sekitar Agustus-September. Ini kenaikannya tinggi ya, cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari kenaikan-kenaikan yang sebelumnya. Tidak hanya di Asia, tapi kita juga melihat nih di negara Eropa. Saya mengambil dari negara Rusia dan Jerman. Di Rusia, kita juga melihat ada beberapa kali kenaikan kasus positif. Hingga di 31 Oktober kemarin, ada peningkatan yang cukup signifikan dan bahkan lebih tinggi dari kenaikan kasus-kasus sebelumnya. Kemudian dari Jerman, kita juga melihat ya, terjadi kenaikan yang cukup banyak dari bulan sebelumnya, kemudian juga di tanggal 30 di bulan Oktober ini masih mengalami kenaikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kasus corona ini yang mungkin terlihat dari Singapura ya, kita juga bisa melihat nih sudah agak mereda tapi ternyata naik lagi gitu. Jangan sampai kita juga seperti itu, kita yang sudah sekarang turun, jangan sampai kita mengalami gelombang selanjutnya gitu ya, bahkan mungkin lebih tinggi daripada yang telah kita alami. Jadi marilah kita bersama-sama gitu lebih menaati lagi protokol kesehatan agar kita terhindar dari kasus yang lebih tinggi lagi. Terutama kita perlu menjaga kebersihan tangan kita karena virus corona ini juga salah satunya menular melalui tangan kita ya. Di Indonesia, menurut beberapa ahli epidemiologi, dikatakan bahwa Indonesia ini bisa terjadi gelombang ketiga COVID-19, yaitu di akhir 2021. Nah, ini makanya kita kenapa perlu berhati-hati di akhir 2021 ya, di bulan Desember ini. Jadi kita perlu belajar nih, tidak hanya dari pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, juga dari negara-negara yang tadi sudah saya perlihatkan. Karena kemungkinan kita juga bisa terjadi gelombang ketiga lagi yang kasusnya bisa naik lagi, kita perlu lebih menaati lagi dari protokol kesehatan. Jangan sampai kita mencatat sejarah lagi ya kasus yang tertinggi gitu, jangan sampai seperti itu. Kita sih berharapnya ya tetap turun kasus corona di Indonesia, bahkan bisa dikatakan Indonesia bebas corona. Jadi kita perlu menaati ya protokol kesehatan yang sudah sering kita dengar, ada tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari ini makan bersama atau menghindari kerumunan gitu ya.
Dan yang paling penting nih, juga jangan lupa kita perlu vaksinasi. Karena vaksinasi ini juga bisa mencegah kita gitu lebih terkena dari virus corona ini. Jadi vaksinasi ini bisa membuat kita itu memiliki pertahanan yang lebih dari virus corona. Maka dari itu kita juga harus nih ya ikut program vaksinasi. Karena semakin kita tercegah dari penularan, semakin kasus corona ini bisa kita tekan. Oke, itu tadi dari kasus virus corona ya yang terjadi ya di Indonesia. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penggunaan hand sanitizer yang efektif. Jadi bagaimana sih hand sanitizer yang efektif itu? Sebelum kita masuk membahas tentang hand sanitizer, kita perlu melihat perbedaan antiseptik dan desinfektan. Jangan sampai nih kita salah pakai antara desinfektan dan antiseptik, karena efeknya cukup berbahaya bagi diri kita. Kita melihat dulu pertama dari antiseptik. Antiseptik merupakan zat yang menghentikan atau memperlambat pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur pada permukaan kulit. Jadi antiseptik ini khusus diaplikasikan secara topikal atau diaplikasikan di permukaan kulit. Jadi aman ya untuk menggunakan zat-zat antiseptik itu kepada kulit. Namun untuk desinfektan, kita lihat dari definisinya, desinfektan merupakan zat yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur pada permukaan benda mati. Jadi, desinfektan ini hanya boleh digunakan untuk benda mati, seperti furniture, alat medis, pintu, dan benda-benda lainnya. Kenapa? Karena zat-zat desinfektan yang ada di dalam desinfektan ini atau bahan dasar desinfektan ini lebih iritatif terhadap kulit kita. Jadi kalau kita menggunakan desinfektan kepada kulit kita ini akan teriritasi gitu ya, apalagi kalau digunakan dalam konsentrasi yang tinggi dan juga digunakan dalam waktu yang cukup lama, itu akan sangat merusak jaringan kulit. Jadi kita perlu berhati-hati dalam menggunakan antiseptik ataupun desinfektan. Jangan sampai kita tertukar ya menggunakan desinfektan untuk kulit. Nah, sekali lagi desinfektan hanya digunakan untuk benda mati. Nah, untuk membedakan desinfektan dan antiseptik, kita bisa melihatnya dari bahan aktifnya. Berikut ada beberapa bahan aktif untuk kita bahas ya. Yang pertama kita lihat dulu nih, akan ada beberapa simbol ke depannya dari yang bergambar plester. Dari bergambar plester ini adalah bahan yang digunakan untuk antiseptik, jadi aman untuk kulit. Kemudian berbentuk spray adalah untuk desinfektan, berbentuk stetoskop adalah untuk sterilisasi, biasanya untuk sterilisasi alat-alat medis. Kemudian untuk berbentuk jam ini adalah untuk pengawet. Oke, kita bahas bahan yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini dengan senyawa turunannya ada yang kita sudah sering dengar ya, yaitu etanol dan isopropanol. Kedua senyawa ini itu efektif membunuh bakteri, virus, dan fungi. Namun kedua senyawa ini itu juga memiliki sifat yang mudah menguap dan iritatif terhadap kulitnya itu rendah gitu. Jadi bisa digunakan sebagai antiseptik. Namun tidak disarankan untuk menggunakannya sebagai untuk alat sterilisasi. Untuk desinfektan permukaan masih bisa digunakan, tapi untuk sterilisasi alat-alat medis tidak disarankan ya untuk menggunakan alkohol. Selanjutnya ada bahan aktif yang kedua adalah aldehid. Aldehid ini ada dua senyawa turunan yang umum, yaitu formaldehid atau biasa yang kita kenal sebagai formalin dan juga glutaraldehid. Nah, kedua senyawa ini sangat efektif membunuh bakteri, virus, ataupun jamur itu secara luas, jadi efektif. Namun toksisitas yang dihasilkan oleh kedua senyawa ini atau kadar toksiknya gitu ya, kadar racunnya gitu yang berbahaya bagi kita itu sangat tinggi sehingga tidak digunakan nih kedua senyawa ini untuk antiseptik atau untuk yang digunakan untuk tubuh kita. Dan biasanya hanya digunakan sebagai desinfektan untuk sterilisasi alat medis bisa. Ini untuk pengawet ini maksudnya bukan untuk makanan ya, karena sudah dilarang ya, pastinya dilarang karena ini sangat berbahaya bagi tubuh. Pengawet di sini biasanya yang digunakan mungkin kalau di luar gitu ya untuk mengawetkan mayat atau untuk mengawetkan benda-benda lain gitu seperti hewan gitu ya. Ini tujuan pengawetnya seperti itu, bukan untuk makanan. Selanjutnya yang
bahan selanjutnya ada quaternary ammonium. Yang kita kenal senyawa turunannya adalah benzalkonium klorida. Nah, benzalkonium klorida ini juga efektif dalam membunuh bakteri secara luas. Kemudian toksisitasnya dia juga rendah dan sifat iritatif terhadap kulitnya itu rendah. Jadi sebenarnya bisa digunakan untuk antiseptik. Nah, untuk benzalkonium klorida ini juga banyak digunakan dalam food handling area. Dalam food handling area. Jadi maksudnya area yang digunakan dalam memproses makanan. Jadi karena benzalkonium ini cukup aman, gitu, bisa dikatakan cukup aman untuk digunakan di area-area yang dalam penanganan pangan atau makanan. Untuk selanjutnya ada bahan bisphenol, yaitu senyawa turunannya adalah triklosan. Nah, biasanya triklosan ini kita temukan dalam produk sabun. Triklosan ini efektif membunuh bakteri secara luas. Gitu. Namun sekarang banyak ada isu ya terkait triklosan ini dan sudah mulai dilarang penggunaannya karena bisa menyebabkan iritatif pada kulit, iritasi kulit, dan juga bisa menyebabkan kanker kulit. Gitu. Jadi agak mulai dikurangi penggunaannya karena cukup berbahaya ya. Jadi kita juga perlu berhati-hati nih ketika kita menemukan produk yang mengandung triklosan. Selanjutnya ada bahan peroksigen. Peroksigen ini ada dua juga turunannya yang sering kita kenal, ada hidrogen peroksida dan juga paracetic acid. Nah, kedua senyawa ini juga efektif dalam membunuh bakteri, virus, dan fungi. Namun kedua senyawa ini tuh kurang stabil ketika kita gunakan. Jadi perlu bahan tambahan untuk menstabilkan kedua senyawa ini. Kalau terulai agak berbahaya ya bagi tubuh kita. Nah, kedua senyawa ini juga cukup iritatif dalam konsentrasi yang tinggi gitu. Jadi agak jarang digunakan sebagai antiseptik walaupun bisa. Kemudian selanjutnya ada halogen releasing atau senyawa turunannya itu yang kita kenal ada sodium hipoklorit yang biasa ada di bahan pemutih dan juga iodin yang ada di bahan dasar antiseptik luka. Nah, untuk sodium hipoklorit biasanya ini lebih bersifat iritasi ke kulit ya. Jadi cukup berhati-hati kalau menggunakan pemutih gitu, pemutih pakaian dengan tangan kosong itu cukup harus hati-hati karena dia cukup bersifat iritasi ya ke kulit. Kemudian untuk iodin sendiri, iodin ini dia memiliki warna. Jadi ketika diaplikasikan dia akan meninggalkan sedikit noda. Nodanya yang biasa berwarna kuning kecoklatan seperti itu. Untuk selanjutnya ada metal derivatif yaitu silver nitrat dan thiomersal. Ini mungkin kita agak kurang familiar ya. Nah, silver nitrat atau thiomersal ini terbukti nih efektif dalam membunuh bakteri ataupun kuman penyakit. Nah, thiomersal sendiri juga itu banyak digunakan sebagai pengawet pada vaksin. Selanjutnya ada fenol. Fenol ini ada dua, fenolik ya, turunannya ada dua, ada fenol dan alpha fenilfenol. Nah, kedua senyawa ini tuh efektif membunuh bakteri, kuman, juga virus, namun agak mulai ditinggalkan karena bersifat karsinogenik atau bisa menimbulkan kanker. Jadi perlu berhati-hati ketika menggunakan kedua senyawa ini. Untuk sebaiknya sih juga tidak digunakan langsung kepada kulit gitu, karena tadi ya bersifat karsinogen. Ya itu tadi beberapa zat desinfektan. Nah, kita akan melihat nih apa bahayanya ketika zat-zat tadi yang desinfektan tadi itu disemprotkan kepada tubuh. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya banyak zat-zat yang tertentu itu bersifat iritasi terhadap tubuh kita. Jadi ketika disemprotkan kepada tubuh nih zat desinfektan itu dan tidak sengaja terkena mata ataupun juga terhirup atau terkena kulit di bagian tangan ataupun bagian lainnya, itu bisa menyebabkan iritasi. Dan penggunaan yang terus-menerus itu akan memperparah iritasi tersebut. Jadi sebaiknya jangan menggunakan desinfektan untuk menyemprot anggota tubuh kita. Dari FDA sendiri atau Food and Drug Administration, itu adalah badan pengawas obat dan makanan ya di luar di Amerika Serikat, itu juga tidak menyarankan untuk menyemprotkan desinfektan ke tubuh karena dapat menyebabkan iritasi tadi. Ada kulit iritasi, ada iritasi terhadap mata, dan juga FDA menyebutkan bahwa
desinfektan itu hanya digunakan bukan untuk manusia ataupun binatang. Jadi hanya untuk non-living gitu, untuk benda-benda mati. Jadi jangan sampai kita menggunakan desinfektan sebagai ganti antiseptik. Jadi desinfektan ini hanya digunakan untuk permukaan saja, jangan sampai disemprotkan kepada tubuhnya. Nah, untuk tubuh kita bisa gunakan, atau untuk kulit gitu, untuk tangan kita bisa gunakan hand sanitizer saja. Hand sanitizer ini merupakan produk yang digunakan untuk membersihkan tangan tanpa dibilas dengan tujuan untuk mengurangi agen infeksius pada tangan. Nah, pada umumnya yang kita sudah sering mengenal ya, hand sanitizer ini ada dua bentuknya, ada gel maupun juga cairan yang biasanya disemprotkan. Kandungannya sendiri nih dari hand sanitizer itu harus berbahan dasar alkohol. Menurut CDC, alkoholnya itu harus minimal 60% untuk efektif ya terhadap bakteri, fungi, dan juga virus. Kemudian dari penggunaan hand sanitizer sendiri ini, karena dia membunuh kuman secara instan, jadi tidak perlu dibilas oleh air. Cukup praktis penggunaannya. Kemudian dari banyaknya nih hand sanitizer yang ada di pasaran, yang sudah kita miliki bahkan ya saat ini. Apakah Anda yakin hand sanitizer yang Anda punya ini aman untuk diri kita? Jangan hanya efektif ya membunuh kuman, tapi apakah aman untuk kita gunakan? Menurut FDA, tidak semua alkohol dapat dijadikan hand sanitizer. Kita perlu berhati-hati nih terhadap alkohol yang menjadi bahan dasar hand sanitizer. FDA memperingati bahwa ada alkohol yang mengandung metanol. Nah, metanol ini apa? Metanol ini merupakan senyawa yang biasanya itu ada pada alkohol dan bisa bersifat berbahaya bagi tubuh kita, terutama bagi kulit kita ya yang sering terkena oleh hand sanitizer. Nah, metanol ini bisa menyebabkan kebutaan kalau misalkan tidak secara sengaja gitu ya, sampai tersemprot kena mata. Terus misalkan terhirup, itu bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan dan juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem syaraf, bahkan kematian nih. Itu sangat berbahaya ya, kita melihat ini ya, ini dari FDA. Jadi cukup berbahaya ketika kita menggunakan hand sanitizer dengan bahan alkohol yang mengandung bahan-bahan ini. Nah, jadi hand sanitizer apa nih yang aman? Kita perlu lihat dulu nih dari bahan aktifnya. Bahan aktif terutama hand sanitizer adalah alkohol. Dan alkohol ini memiliki tingkat kemurnian atau bisa kita sebut dengan grade alkohol. Grade alkohol ini didasarkan dari tadi tingkat dari tingkat kemurnian dari alkohol. Yang pertama itu adalah pure grade atau alkohol yang paling murni. Jadi alkohol ini merupakan hasil langsung fermentasi. Dan biasanya alkohol ini digunakan untuk bahan dasar minuman. Jadi pure grade ini sangat aman bila terkonsumsi. Dan biasanya digunakan tadi ya untuk bahan dasar minuman. Dan grade yang selanjutnya adalah pharmaceutical grade. Nah, pharmaceutical grade ini memiliki tingkat kemurnian yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pure grade. Jadi sudah ada pengotornya, sudah ada bahan-bahan tambahannya, tetapi memiliki standarnya gitu. Jadi ada standar yang harus dipenuhi dari bahan-bahan pengotor tadi. Jangan sampai melebihi dari standar yang telah ditetapkan. Dan standar yang telah ditetapkan itu dikatakan aman. Jadi sangat-sangat aman ketika terkena oleh kulit kita atau terkena oleh kita. Bahkan kalau misalkan terkonsumsi itu masih aman. Jadi pharmaceutical grade ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan medis atau produk-produk medis. Jadi ketika juga yang mungkin terkonsumsi bagi kita, itu cukup aman ketika menggunakan alkohol dengan pharmaceutical grade. Nah, selanjutnya ada grade alkohol yaitu food grade yang memiliki tingkat kemurnian lebih rendah lagi dibandingkan pharmaceutical grade. Jadi sudah ada juga pengotornya dan juga beberapa bahan tambahan, namun juga memiliki standar tertentu yang bisa dikatakan aman bagi kita. Jadi standarnya ini juga masih tinggi ya terhadap bahan pengotornya ataupun bahan tambahannya itu masih ketat sekali. Dan bahan dasar ini, alkohol ini biasanya digunakan untuk bahan tambahan pada makanan dan minuman maupun kosmetik.
bukan sebagai bahan utama, hanya sebagai bahan tambahan. Dan juga ketika terkonsumsi atau mungkin tidak sengaja termakan, itu masih aman ketika menggunakan alkohol food grade ini. Selanjutnya ada alkohol industrial grade atau technical grade. Nah, alkohol ini memiliki tingkat kemurnian yang lebih rendah lagi gitu dibandingkan dengan alkohol food grade. Dan kadar pengotornya, kadar metanolnya atau kadar tadi zat tambahan itu dikatakan sudah aman ya bila terkena kulit kita atau terkena tubuh kita. Jadi hindari penggunaan grade ini untuk tubuh kita, dan biasanya alkohol ini tuh digunakan di hanya sebagai pembersih gitu. Biasanya juga ada di laboratorium sebagai pembersih alat-alat. Jadi tidak digunakan untuk konsumsi atau yang untuk makhluk hidup gitu ya. Biasanya digunakan untuk permukaan saja. Jadi hanya untuk non-living devices, tidak untuk jaringan hidup. Karena cukup berbahaya kandungan pengotor yang tadi. Nah, selanjutnya yang paling tidak murni itu adalah fuel grade. Fuel grade ini merupakan alkohol yang kemurniannya itu paling rendah karena dia tidak memiliki proses pemurnian. Fuel grade ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk bahan bakar. Jadi karena pembakaran ya, jadi tidak perlu dimurnikan. Nah, pengotornya sudah pasti sangat banyak dan bahan-bahan berbahaya sudah pasti sangat banyak. Jadi hand sanitizer yang aman untuk kita itu sebaiknya adalah menggunakan bahan dasar alkohol minimal adalah food grade. Jangan sampai industrial grade maupun apalagi fuel grade gitu ya. Jadi paling minimal itu adalah food grade. Karena food grade ini mengandung bahan-bahan tadi ya, bahan-bahan pengotor ataupun juga bahan tambahannya itu yang masih dikatakan aman bagi kita. Nah, kandungan berbahaya dalam hand sanitizer, khususnya alkohol, tadi sudah saya singgung sedikit, ada metanol, dan juga ada satu lagi nih, ada yang namanya asetaldehid. Nah, kedua bahan ini tuh cukup berbahaya bagi kita kalau misalkan terkena paparannya terus-menerus. Dari metanol sendiri itu bisa menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, gangguan penglihatan, kebutaan, lumpuh, kerusakan permanen pada sistem syaraf, bahkan kematian. Bahkan ketika kita menggunakannya pada kulit, pastinya ini akan bersifat iritasi pada kulit. Kemudian dari asetaldehid, kita juga jika digunakan terus-menerus ya, ini bisa menyebabkan kanker. Kemudian juga iritasi pada saluran pernafasan, mata, dan kulit, dan juga kematian. Maka dari itu sangatlah kita perlu berhati-hati dalam memilih produk hand sanitizer. Karena kalau misalkan bahan dasarnya ternyata mengandung metanol dan asetaldehid yang tinggi, itu sangat berbahaya bagi kita. Nah, selanjutnya biasanya nih ada beberapa terkadang pertanyaan gitu ya. Karena banyaknya hand sanitizer di lapangan gitu. Terkadang dan bahan dasar hand sanitizer ini kan gampang ya, cuman alkohol gitu, bahkan mungkin cuman ditambahkan aloe vera ya kadang ya sebagai moisturizer gitu biar tidak kering. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kita itu membuat hand sanitizer sendiri? Menurut FDA tidak merekomendasikan untuk membuat hand sanitizer sendiri. Kenapa? Karena hand sanitizer yang kita buat dengan racikan kita itu belum tentu dikatakan efektif untuk membunuh kuman. Karena kita kalau membuat sendiri itu tidak mungkin ya kita menguji terhadap bakteri-bakteri. Namun kalau produk-produk nih hand sanitizer yang sudah ada di lapangan, yang sudah dibuat dari perusahaan-perusahaan dan sudah di-launching di pasaran, itu pasti sudah melewati namanya tahap pengujian untuk daya bunuh kuman atau terhadap kuman penyakit itu. Jadi harus melewati tahap itu dulu ketika sudah dikatakan, oh ini berhasil nih membunuh efektif, membunuh kuman. Nah baru produk-produk tersebut boleh di-launching. Maka dari itu jangan kita menggunakan atau membuat hand sanitizer kita sendiri karena kita tidak tahu ya kadarnya alkoholnya sudah tepat atau belum, atau alkohol yang digunakan itu juga tadi ya berbahaya atau tidak gitu. Sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer yang sudah aman, yang sudah teruji di lab terakreditasi dan juga sudah punya tadi ya nomor registrasi juga.
Kemudian juga sudah dipastikan aman dari bahan dasarnya juga. Makanya sekali lagi tidak direkomendasikan untuk membuat hand sanitizer sendiri, karena tadi belum tentu efektif, bukannya melindungi kita, malah menambah mungkin juga bisa bersifat iritasi ke kulit kita gitu ya. Jadi bukannya melindungi, malah menambah iritasi. Sebaiknya kita menggunakan yang sudah ada. Nah, beberapa penggunaan dari hand sanitizer ini terkadang ada kesalahan nih yang membuat hand sanitizer kita itu malah tidak efektif membunuh kuman. Nah, berikut ada beberapa kesalahan dalam menggunakan hand sanitizer. Yang pertama, penggunaan hand sanitizer yang terlalu sedikit. Kadang mungkin karena kita terburu-buru ya, kita cuma asal semprot gitu atau asal tuang, kemudian asal gosok, ya sudah selesai gitu. Padahal hand sanitizer yang dengan cairannya yang terlalu sedikit pada tangan itu mungkin tidak mengcover seluruh tangan kita. Sehingga ada bagian-bagian dari tangan kita yang masih mengandung atau memiliki kuman. Nah, kuman-kuman ini masih bisa berpotensi nih untuk menginfeksi kita. Jadi cukup berhati-hati ya ketika kita menggunakan hand sanitizer. Kita perlu memastikan seluruh tangan kita ini terkena cairan hand sanitizer dan membuat tangan kita ini benar-benar terlindungi gitu dari kuman. Jadi gunakanlah cairan hand sanitizer ini hingga membasahi seluruh permukaan tangan kita. Kemudian kesalahan yang kedua adalah asal gosok saja. Kadang ya tadi ya setelah menyemprotkan atau menuangkan kita cuma asal gosok selesai. Padahal ada beberapa area yang mungkin saja terlewat tidak tergosok oleh tangan sehingga tidak terkena oleh cairan hand sanitizer tadi. Kesalahan yang ketiga, jadi langsung mengelap tangan kita dengan tisu ataupun dengan kain lainnya gitu. Nah, itu cukup tidak efektif ya, membuat hand sanitizer kita itu tidak efektif karena belum juga membunuh kuman, sudah kita hilangkan si hand sanitizer ini. Jadi janganlah kita membilas atau mengelap tangan sebelum hand sanitizer kita ini kering di tangan. Jadi kita perlu memastikan benar-benar hand sanitizer kita kering di tangan dan setelah itu baru kita boleh beraktivitas lagi. Kemudian kesalahan yang keempat adalah menggunakannya saat tangan kita sedang kotor. Jadi hand sanitizer ini bukan sepenuhnya menggantikan sabun cuci tangan atau mencuci tangan ya. Tapi hand sanitizer ini hanya digunakan ketika kita tidak bisa menemukan fasilitas cuci tangan itu. Dan ketika kita sedang mungkin di ruangan gitu ya, sedang tidak bisa mencuci tangan, jadi kita bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi jangan digunakan pada saat tangan kita ini kotor. Ketika mungkin kita setelah berkebun ya, atau memegang benda-benda yang berminyak gitu, jadi tangan kita ini terlihat sangat kotor dan berminyak, jangan menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan, karena bukan itu fungsinya. Fungsinya hand sanitizer adalah untuk membunuh kuman gitu ya. Jadi ketika tangan kita kotor, setelah berkebun ataupun tadi ya berminyak gitu memegang yang kotor, ya kita perlu mencuci tangan kita. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan agar hand sanitizer yang kita gunakan ini lebih efektif lagi, lebih melindungi kita dari infeksi kuman. Oke, ini adalah bagian yang sering terlewatkan nih dari hand sanitizer yang kita gunakan. Biasanya hand sanitizer yang kita gunakan itu biasanya kita semprot di permukaan tangan kita ya, di telapak tangan. Kemudian kita menggosoknya biasa dan ya sudah gitu kering. Nah, ini ada beberapa bagian yang kalau kita asal menggosok itu ada beberapa bagian yang terlewatkan. Contohnya di telapak tangan kita, di sela-sela jari nih, biasanya kita lupa untuk menggosoknya hingga ke sana. Jadi bisa jadi di sela-sela jari ini masih mengandung bakteri. Dan juga ujung-ujung jari. Terkadang kita cuma menggosoknya itu ya di sekitar telapak tangan yang terbuka, yang luasannya lebar ini ya. Tapi ujung-ujung jari kita lupakan gitu. Nah, bahkan di bagian telapak tangan di sekitar sini juga di sekitar ibu jari itu juga sering terlewatkan. Apalagi punggung tangan. Terkadang kita hanya terkonsentrasi di telapak sehingga lupa yang punggung tangan. Nah, padahal di area-area ini masih nih ada tersembunyi bakteri-bakteri tadi atau kuman-kuman penyakit tadi, dan masih bisa itu menginfeksi kita. Jadi jangan kira ini mah jumlahnya sedikit, tapi jumlah yang sedikit ini malah yang kemungkinan juga bisa menginfeksi kita. Jadi kita perlu berhati-hati.
Makanya kita dalam menggunakan hand sanitizer pun kita perlu menggunakannya secara benar ya. Jangan lupa ketika kita menggunakan, kita juga perlu menggosok di sela-sela jari, di ujung jari, di ibu jari, bahkan juga di punggung tangan. Dari kita sudah membahas nih tentang hand sanitizer dan kandungannya yang aman ya bagi kita. Lalu dari sekian banyak merek nih di lapangan, merek apa sih yang bisa dipastikan aman gitu untuk hand sanitizer? Saya merekomendasikan untuk menggunakan Handycep. Handycep ini hand sanitizer yang mengandung 2 zat aktif, jadi ada kombinasinya ya, tidak hanya satu, tapi dia memiliki kandungan 2 zat aktif kombinasi, yaitu ada etanol 78% dengan benzalkonium klorida, menghasilkan perlindungan yang lebih dari hand sanitizer ini. Dan hand sanitizer ini juga menggunakan etanol food grade, jadi bisa dipastikan ini aman untuk kita gunakan karena sudah menggunakan etanol food grade yang tadi kita sudah bahas ya. Etanol yang harus digunakan, yang aman digunakan untuk kita itu minimal adalah food grade, jangan sampai di bawahnya. Dan Handycep juga telah teruji di lab terakreditasi dalam membunuh kuman, itu bisa membunuh dalam waktu yang cukup singkat. Dan Handycep juga menggunakan aroma lemon yang segar dan juga tambahan moisturizer sehingga ketika penggunaannya tidak menyebabkan kulit kita terasa kering. Nah, saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari Handycep. Yang pertama adalah kombinasi 2 zat aktifnya menggunakan alkohol dan juga benzalkonium klorida. Kombinasi dari 2 zat ini menghasilkan spektrum kerja yang luas untuk membunuh kuman penyakit. Dari alkohol sendiri kita melihat sifatnya ya, dia bersifat bakterisidal, yaitu membunuh bakteri. Fungisidal membunuh fungi atau jamur, dan juga virusidal membunuh virus. Dan juga alkohol ini bekerja cepat, jadi ketika virus ini atau kuman bakteri itu terkena oleh alkohol ini akan cepat membunuh kuman tersebut. Kemudian alkohol ini juga bisa digunakan sebagai desinfeksi permukaan. Jadi tidak hanya bisa digunakan di kulit kita, tapi juga bisa digunakan ke permukaan untuk menjaga sekitar kita nih agar lebih bersih ya dari kuman. Kemudian juga dari alkohol ini karena bersifat mudah menguap, jadi tidak meninggalkan residu berbahaya. Nah, jadi aman ketika kita menggunakan bahan dasar alkohol. Kemudian kita tambahkan nih dari benzalkonium klorida. Dari benzalkonium klorida itu memiliki aktivitas bakterisidal, yaitu membunuh bakteri tadi ya, membunuh fungi dan juga virus. Kemudian dari benzalkonium klorida ini juga bisa digunakan sebagai desinfeksi permukaan. Jadi tidak hanya di kulit, tapi juga bisa membersihkan di sekitar kita. Kemudian keunggulan lainnya adalah benzalkonium klorida ini tidak mudah menguap. Jadi ini saling menutupi nih di kekurangan satu sama lainnya. Ketika alkohol mudah menguap, benzalkonium klorida ini tidak mudah menguap sehingga bisa mempertahankan aktivitasnya. Ketika alkoholnya sudah menguap ya, masih ada benzalkonium klorida yang bisa mempertahankan aktivitas terhadap mikroba. Jadi itulah mengapa digabungkan alkohol dan benzalkonium klorida untuk menghasilkan spektrum kerja yang lebih luas terhadap membunuh bakteri ataupun juga kuman lainnya. Kemudian berikut saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara kerja dari alkohol itu sendiri dan zat aktif ya, terutama benzalkonium klorida dan alkohol. Secara keseluruhan keduanya kerjanya sama maksudnya untuk merusak dari pelindung virus, bakteri maupun fungi. Nah, kita lihat di sini ya, ada virus, dan virus ini strukturnya itu memiliki perlindungan yang disebut envelope atau amplop. Amplop ini tersusun atas lipid, atau juga ada yang protein. Nah, lipid ini, dia itu bisa dirusak oleh alkohol. Jadi ketika virus ini terkena oleh alkohol itu akan mengikat atau merusak di bagian lipid-lipid tadi, di bagian amplop tadi ya. Nah, ketika perlindungan virus ini, si amplop ini itu pecah gitu atau rusak, virus ini tidak memiliki pertahanan terhadap lingkungannya, sehingga virus lebih mudah untuk dimatikan. Nah, itulah mengapa alkohol ini sangat efektif ketika terkena atau untuk membunuh virus.
Cara kerja yang tadi juga sama terjadi pada bakteri dan juga fungi. Pada bakteri itu terdapat dinding sel dan juga pada fungi juga terdapat dinding sel. Dan keduanya dinding sel ini baik bakteri maupun fungi itu tersusun dari protein maupun lemak dan bisa dirusak oleh alkohol maupun juga benzalkonium klorida. Dari itu kedua zat aktif yang digunakan itu efektif nih dalam membunuh bakteri, virus maupun fungi. Ini saya menampilkan juga kandungan dari ethanol food grade. Jadi saya akan membuktikan di sini ya ethanol food grade dengan industrial grade atau technical grade. Nah, yang sebelah sini adalah ethanol food grade, sedangkan yang sebelah sini adalah technical food grade. Dari ethanol food grade kita bisa lihat ya ada kandungan tambahannya itu aldehid dan metanol. Nah, aldehid tadi itu adalah bahan yang berbahaya kan. Dan di ethanol food grade itu tidak terdeteksi ada aldehid. Sedangkan untuk technical grade atau industrial grade masih terdeteksi adanya aldehid. Nah, jadi masih ada nih bahan berbahayanya. Untuk kandungan metanolnya dari food grade itu sedikit ya bila kita bandingkan dengan ethanol industrial grade atau technical grade. Jadi ethanol industrial grade itu memiliki kadar metanol yang lebih tinggi dibandingkan dari ethanol food grade. Maka dari itu, mengapa tadi saya bilang ethanol food grade ini lebih aman dibandingkan dengan ethanol technical grade. Jadi ketika kita memilih hand sanitizer, pilihlah yang mengandung ethanol food grade agar lebih aman ya untuk kita. Dan selanjutnya adalah aksi cepat yang tadi ya sudah saya bilang bahwa Handiset ini sudah teruji dari lab terakreditasi. Kita bisa lihat nih di sini, ini adalah hasil ujinya. Dan dari hasil ujinya, Handiset ini dengan kandungannya benzalkonium klorida dan alkohol ampuh membunuh kuman dalam beberapa detik. Dalam hitungan detik ya, dalam 30 detik ini sudah bisa membunuh kuman ataupun bakteri. Jadi sudah terbukti efektif. Selanjutnya dari keunggulan lainnya adalah menggunakan aroma lemon dan juga moisturizer. Karena penggunaan alkohol yang terus-menerus itu dapat menyebabkan kulit kita terasa kering. Jadi perlu penambahan moisturizer ini pada pada hand sanitizer maksud saya. Jadi hand sanitizer ini untuk Handiset itu sudah diformulasikan dengan aroma lemon yang segar dan juga moisturizer yang menyebabkan kulit ini terasa lebih lembab dan lebih lembut gitu. Jadi jangan khawatir ketika menggunakan hand sanitizer akan menyebabkan kulit kita kering. Jadi gunakanlah Handiset karena sudah mengandung moisturizer ya. Dan keunggulan lainnya adalah Handiset ini dikemas dalam bentuk cair atau spray. Nah, kenapa sih kita kemas dalam bentuk cair atau spray? Karena agar lebih mudah ya untuk mengaplikasikan pada permukaan benda. Jadi kalau benda-benda sekitar kita, tadi saya juga sudah jelaskan, itu mungkin berpotensi gitu memiliki atau mengandung bakteri di permukaannya. Nah, kita bisa nih membersihkan permukaan-permukaan benda itu dengan menyemprotkan Handiset ini. Jadi tidak hanya untuk tangan, tapi juga bisa diaplikasikan dengan mudah untuk permukaan benda lainnya. Misalnya untuk handphone atau untuk pegangan pintu, untuk alat sholat juga bisa, dan juga untuk tombol lift. Jadi Handiset ini tidak hanya melindungi kita, tapi juga bisa melindungi kita dari benda-benda di sekitar kita yang berpotensi mengandung kuman penyakit. Berikut perbandingan Handiset dengan hand sanitizer lainnya. Dari kandungan sendiri, Handiset ini memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi, 78%, dengan benzalkonium klorida 0,05%. Nah, sediaannya berupa cair, yaitu berbentuk spray, dan saya mau meng-highlight di sini ya, penggunaan etanolnya, yaitu menggunakan ethanol food grade. Sedangkan produk pesaing itu yang ada di lapangan, saya menemukan tidak disebutkan gitu. Jadi tidak disebutkan menggunakan etanol apa, yang mungkin membuat kita agak sedikit bertanya-tanya, ini etanolnya apa gitu ya. Nah, untuk Handiset bisa dipastikan bahwa Handiset ini menggunakan ethanol food grade yang sudah aman tentunya jadinya.
Nah, untuk perbandingannya sendiri, Handisafe ini mengandung 78% ya, sedangkan produk pesaing ada yang 63, ada yang 70 gitu. Nah, apa perbedaannya? Kita bisa lihat dari beberapa penelitian nih. Saya ambil satu penelitian, dikatakan alkohol dengan konsentrasi 78% ini lebih mereduksi virus itu lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol yang hanya dengan hand sanitizer ataupun alkohol dengan kandungan yang 70% saja. Jadi, itulah mengapa Handisafe menggunakan alkohol 78% karena lebih melindungi ya, lebih mengurangi infeksi virus. Nah, berikut adalah slide terakhir dari pembahasan kita mengenai produk hand sanitizer. Kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini ya, pertama kita bahas tadi penularan penyakit ini paling banyak terjadi oleh tangan kita. Secara kita tidak sadar, kita bisa menyentuh benda-benda di sekitar kita ataupun juga berjabat tangan dengan orang lain yang kita tidak tahu ya dari mana, dan itulah yang memediasi kita bisa terinfeksi maupun kita menularkan juga kepada orang lain. Maka dari itu kebersihan tangan kita harus sangat diperhatikan. Kemudian dari penyakit yang bisa menular melalui tangan, salah satunya adalah COVID-19. COVID-19 ini di Indonesia kasusnya sudah mulai menurun ya. Namun bukan berarti pandemi telah berakhir. Jadi kita masih tetap perlu waspada akan adanya gelombang ketiga nih yang dikatakan terjadi di bulan Desember ini. Maka dari itu untuk perlindungan kita dari kuman, dari kuman-kuman ini, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk memastikan tangan kita bersih agar kita tidak menjadi agen penyebar penyakit ataupun kita juga tertular. Hand sanitizer yang kita pilih pun jangan asal. Jadi jangan asal memilih hand sanitizer. Pilihlah yang tepat. Jadi tidak hanya melindungi dari kuman penyakit, tetapi juga aman bagi kita gunakan. Dan tadi ya sudah saya perkenalkan salah satu produk yang aman yang menggunakan alkohol food grade adalah Handisafe. Oke, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Pak Hari. Bapak, Ibu, dan MediFriend sekalian, itu dia penjelasan topik hari ini. Sekarang kita akan break kurang lebih 5 menit. Nanti MediFriend semua bisa langsung bergabung kembali ke live streaming Medion. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari MediFriend akan kita coba jawab dan bahas satu persatu. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk join kembali setelah ini. Ya. Bapak, Ibu, dan MediFriend semua, terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami di live streaming Medion sesi tanya jawab. Untuk yang belum bergabung, ayo segera bergabung karena kita akan segera mulai tanya jawabnya. Baik, kita langsung mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan, ini Mbak. Apakah ada durasi atau berapa lama sebaiknya hand sanitizer itu digunakan setelah mencuci tangan? Oke Pak, oke terima kasih ya atas pertanyaannya. Ini cukup baik ya pertanyaannya. Karena berapa lama sih dari cuci tangan ya, terus kita pakai sanitizer lagi tuh kapan gitu. Nah, memang sebenarnya tuh belum ada sih penelitian yang menyebutkan berapa lama durasi sabun cuci tangan ini bisa melindungi tangan gitu. Cuman saya menyarankan gitu, ketika setelah mencuci tangan kita ini kan bersih. Nah, kemudian mungkin kita setelah mencuci tangan itu banyak memegang benda-benda di sekitar atau mungkin juga bersentuhan dengan orang-orang gitu ya, berjabat tangan atau seperti apa. Nah, sebaiknya setelah itu gitu, ketika kita mau makan ataupun kita juga mau menyentuh muka, sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer agar lebih tangan kita ini lebih bersih dan kita pun juga terlindungi dari kuman penyakit yang
kemungkinan bisa masuk nih ke tubuh kita. Kayak misalkan juga teman-teman Medifriend ini kan banyak ya yang peternak gitu. Nah, habis dari kegiatan di lapangan gitu, nah sebaiknya menggunakan hand sanitizer agar tangan kita ini benar-benar dipastikan bersih gitu dan kita pun bisa terlindungi dari kuman. Terima kasih jawabannya, Mbak. Ada lagi nih pertanyaan berikut, Mbak. Cukup bagus pertanyaannya. Apakah semakin tinggi konsentrasi alkohol dengan daya membunuh kuman, apakah itu akan semakin baik, gitu, Mbak? Oh, ya ini cukup kritis ya pertanyaannya. Oke, penjelasannya seperti ini. Tidak ada bisa dihubungkan seperti itu ya. Semakin tinggi konsentrasi alkohol, terkadang kita berpikir, wah semakin baik nih pasti membunuh kumannya. Nah, tidak bisa seperti itu karena semakin tinggi alkohol, belum tentu kadar daya membunuh kumannya juga semakin baik. Bahkan semakin tinggi kadar alkohol ini membuat alkohol lebih cepat menguap gitu. Jadi belum juga sempat alkohol ini membunuh kuman, udah menguap duluan, jadi tidak efektif. Bahkan alkohol dengan kadar konsentrasi yang tinggi ini lebih mengiritasi kulit gitu. Jadi membuat kulit ini cepat kering. Jadi lebih baik gitu menggunakan alkohol atau hand sanitizer itu dengan kadar alkohol yang sesuai gitu. Nah, tadi ya sesuai dengan penelitian ataupun juga yang sesuai direkomendasikan. Nah, ini lagi Mbak ada pertanyaan, bagaimana penggunaan hand sanitizer untuk kulit yang alergi senyawa kimia terhadap hand sanitizer, begitu Mbak? Karena kan beda-beda ya sensitivitasnya, gitu Mbak. Iya, iya benar Pak. Ada sih beberapa orang juga yang bilang gitu, saya nggak bisa pakai hand sanitizer karena kulit saya terlalu sensitif gitu terhadap alkohol. Nah, sebenarnya kondisi kulit itu ada dua jenis ya, ada yang bisa disebut dengan alergi, ada yang bisa disebut dengan sensitif. Nah, yang kalau istilahnya dalam medis itu ada yang disebut dermatitis kontak alergi. Nah, inilah yang disebut sebagai alergi, di mana ketika kulit itu terkena oleh zat-zat seperti tadi alkohol, mungkin zat-zat yang tidak sesuai dengan kulit itu akan menimbulkan kemerahan bahkan gatal. Nah, itulah yang disebut sebagai alergi. Tapi kalau misalkan kondisi kulitnya ketika terkena suatu senyawa atau suatu kayak alkohol, nah cuman kemerahan atau kering, nah itu disebut sebagai kulit yang sensitif. Namun untuk kedua tipe kulit ini sebaiknya penggunaan hand sanitizer-nya gitu kalau dia sensitif terhadap alkohol ya sebaiknya dihentikan terlebih dahulu agar tidak lebih mengiritasi dan dikonsultasikan kembali ke dokter kulit agar lebih memiliki produk yang sesuai gitu ya untuk kebersihan tangannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak terkait dengan bahan di hand sanitizer gitu. Jadi bagaimana dengan hand sanitizer yang bukan berbasis alkohol, gitu Mbak? Apakah itu efektif membunuh kuman? Ya, ini agak nyambung ya sama pertanyaan yang tadi ya soal juga sensitif terhadap tangan. Nah, ya banyak orang yang sensitif terus beralih nih menggunakan hand sanitizer yang tidak berbasis alkohol. Sebenarnya dari CDC, Center of Disease itu saya membaca tidak direkomendasikan untuk menggunakan hand sanitizer yang tidak berbasis alkohol. Kenapa? Karena menurut penelitian di sana gitu, hand sanitizer yang tidak berbasis alkohol ini kurang efektif untuk membunuh kuman. Jadi sebaiknya tetap menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Seperti itu, Pak. Ada lagi pertanyaan ini Mbak, ini terkait dengan penggunaan hand sanitizer di lapangan itu kan kita tidak terlepas dari cara kita menyimpan dan kontak dengan anak-anak juga gitu Mbak. Ada nggak ya Mbak bagaimana penyimpanan yang tepat untuk hand sanitizer itu dan apakah hand sanitizer ini aman digunakan buat anak-anak gitu Mbak? Oke. Ya nih Pak, hand sanitizer ini kan bahan dasarnya paling banyak itu alkohol ya. Dan alkohol ini tuh bersifat mudah terbakar sebenarnya. Jadi
sebaiknya itu jangan disimpan dalam satu ruangan yang memiliki suhu yang cukup tinggi atau panas. Misalkan ya ditinggal di dalam mobil dalam keadaan lagi panas terik, nah itu cukup berbahaya gitu. Karena hand sanitizer ini bahan dasarnya alkohol yang mudah terbakar. Terus juga jangan menaruh hand sanitizer ini dekat dengan api ya, misalkan kayak di dapur gitu. Nah itu sebaiknya agak dihindari gitu, karena bahaya nih kalau misalkan sampai terkena api dan jadinya malah menyulut api yang lebih besar gitu hand sanitizer ini. Untuk anak-anak gitu ya, karena dia juga basisnya alkohol gitu, sebaiknya penyimpanan hand sanitizer ini juga dijauhkan gitu dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini tuh main-main dengan hand sanitizer, dan namanya anak-anak ya mungkin kadang suka diminum gitu ya, ditelan, nah itu agak berbahaya gitu kalau sampai diminum seluruhnya gitu. Jadi sebaiknya dijauhkan dari jangkauan anak-anak juga. Ya, Mbak. Wah, sepertinya Mbak Defren cukup antusias mengikuti ini Mbak untuk Pak. ini ada pertanyaan lagi ini Mbak. Apakah hand sanitizer itu boleh diaplikasikan, disemprot ke seluruh tubuh gitu kan? Dan kalau misalnya hand sanitizer itu katakanlah ada yang expire, apakah itu masih bisa digunakan? Oh ya, oke. Untuk tadi ya, yang pertanyaan yang pertama, boleh nggak sih disemprotkan ke seluruh tubuh? Beberapa artikel ya bilang, dan juga dari FDA juga bilang sebaiknya sih tidak direkomendasikan untuk disemprotkan ke seluruh tubuh, karena kan ini ada bahan-bahan kimianya juga ya, memang dia berbasis alkohol gitu ya, tapi jangan sampai alkohol ini juga mengenai mata gitu ya, namanya kan juga mata pasti perih gitu terkena alkohol, jadi sebaiknya jangan disemprotkan gitu ke seluruh tubuh, tidak direkomendasikan sih untuk penggunaan di tubuh gitu. Nah, hand sanitizer ini lebih baik digunakan ya hanya untuk tangan. Jangan sampai ya disemprotkan ke seluruh tubuh gitu, bahkan dalam jumlah yang banyak. Sekali lagi, ini bisa juga mengiritasi kulit jika digunakan dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, apa ya Pak? Maaf. Yang untuk hand sanitizer itu kalau expire, gitu, oh ya, layak buat digunakan gitu Mbak. Expired ya, ya jangan, sebaiknya sih tidak digunakan lagi gitu, karena jangan kita kira ya hand sanitizer ini kan untuk membunuh kuman nih, kalau expired ya mungkin kuman-kuman di dalamnya mah nggak akan tumbuh gitu. Expired itu bukan cuman hanya untuk kuman-kuman agar tidak tumbuh di dalam produk gitu, tetapi expired date ini juga menunjukkan tingkat kestabilan produk. Nah, tingkat kestabilannya ini sudah teruji kalau misalkan kita di perusahaan, pasti ada nih sebelum launching produk ini, ada yang namanya uji stabilitas produk. Dan waktu yang ditetapkan hingga expired date itu menyatakan produk ini aman hingga batas waktu tersebut. Nah, setelah batas waktu tersebut, kita tidak bisa memastikan bahwa produk ini tuh masih tetap aman ataupun ada beberapa zat yang mungkin sudah terurai atau menjadi berbahaya. Jadi sebaiknya setelah lewat masa expired date gitu ya, produk ini ya jangan digunakan. Ada pertanyaan yang unik lagi ini Mbak. Mungkin ini sehari-hari kita alami juga di lapangan gitu kan. Lebih baik mana pakai hand sanitizer atau tisu basah gitu Mbak, karena dua produk ini kan sama-sama membersihkan juga ceritanya. Iya, iya benar. Iya benar sekali Pak. Dua produk ini tuh paling sering gitu ya digunakan, apalagi gampang gitu kalau tisu basah buat ngelap-ngelap apapun gitu ya, apalagi kadang suka dipakai buat tangan gitu. Cuman perlu diperhatikan nih kandungan dari tisu basah itu sendiri. Kalau tisu basahnya mengandung alkohol dan minimal alkoholnya tadi ya 60%, itu masih bisa membunuh kuman. Namun tisu basah yang banyak di pasaran ini kan tisu basah untuk bayi ya biasanya. Nah, tisu basah untuk bayi ini pada umumnya tuh tidak mengandung alkohol, karena alkohol ini lebih iritatif ya terhadap kulit bayi gitu. Jadi pada umumnya tidak mengandung alkohol. Nah, karena tidak mengandung alkohol, jadi tidak bisa dipastikan nih tisu basah ini bisa membunuh kuman atau tidak gitu. Makanya
sebaiknya kalau misalkan mau menggunakan tisu basah, ya carilah tisu basah yang mengandung alkohol minimal 60%. Kalau tidak, yang lebih baik menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer pun pastinya sudah alkoholnya mengandung lebih ya dari 60%. Ada satu lagi pertanyaan ini Mbak yang terakhir nih, unik sepertinya ini Mbak, karena ini berkaitan dengan variasi produk di lapangan kan gitu, banyak untuk produk gitu Mbak. Jadi apakah produk hand sanitizer ini yang harganya murah di pasaran itu berbahaya gitu Mbak? Itu ya, pertanyaannya cukup bagus dan saya tidak bisa langsung menjawab yang murah itu berbahaya gitu ya, karena yang kita tidak tahu nih proses prosedur mereka memproduksinya seperti apa ya, tidak bisa juga kita bilang ini berbahaya nih kalau murah gitu, tidak. Tapi yang kita bisa pastikan adalah kandungan alkoholnya. Tadi kita juga sudah bahas ya mengenai kandungan alkohol yang berbahaya jika digunakan, yaitu yang menggunakan alkohol industrial grade yang mengandung metanol ya. Nah, industrial grade ini memang harga bahan bakunya bisa dibilang lebih murah daripada food grade gitu. Dan hanya saja gitu seperti tadi saya sudah sampaikan, tidak sebaiknya digunakan untuk bahan baku alkohol industrial grade ini, karena tadi mengandung banyak sekali, lebih banyak ya kandungan pengopornya, dan pengopornya itu ada metanol, tadi juga ada asetaldehid, dan itu berbahaya gitu ketika digunakan secara terus-menerus kepada kulit kita. Jadi pilihlah hand sanitizer itu mungkin bukan dilihat dari harganya gitu ya, tetapi dilihat dari keamanannya. Bagaimana kandungan yang dipakai gitu dari alkoholnya. Ketika kita merasa alkohol ini kurang dipercaya nih ya, sebaiknya kita memilih produk yang lebih dipercaya gitu, yang menggunakan etanol food grade gitu minimal ya, jangan sampai di bawahnya. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak Ibu, Medifriend semua, terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Lita atas jawaban-jawabannya tadi, membantu teman-teman Medifriend di lapangan gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu tadi semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab hari ini, jangan khawatir, jawabannya akan kami kirim via email ya. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, hari ini kami akan mengadakan giveaway. Caranya bagaimana? Ya, Bapak Ibu dan Medifriend, semua cukup menjawab pertanyaan seputar topik tadi yang disampaikan, yang akan kita posting hari ini di IG Story. Jadi jangan lupa cek IG Story medionindonesia.id setelah acara live streaming ini selesai. Pemenang juga akan diumumkan via IG Story. Jangan lupa untuk follow selalu medionindonesia.id. Dan jangan lupa subscribe website kami di www.medion.co.id. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di live streaming Medion episode berikutnya.